maka kita akan masuk pada pertimbangan rasa keadilan. Pertimbangannya rasa. Karena pertimbangannya rasa itu berlaku bukan hanya jajaran kepolisian, jaksa, hakim, kemudian TNI, semuanya. Sehingga doa yang diinginkan oleh seluruh peserta Sespim hari ini, Sespim T ini pada para dosennya, jangan hanya menggunakan pendekatan pikiran, jangan hanya melakukan pendekatan sebagai seorang ayah, berikanlah kami pendekatan seorang ibu. Kalau salah dikit mohon diampuni karena ibu adalah pemaaf. Kalau hanya kekurangan titik kok mak, luluskanlah kami. Ya kalau kemudian kami telat hanya 3 menit, berikanlah ampunan kepada kami. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dari sisi teologinya, dia maha penghukum, tetapi dia juga maha pengampun. Maka teologi holistik tentang kepemimpinan Indonesia itu adalah itu. Karena maka kepemimpinan di Indonesia itu tidak bisa orang yang misalnya dia menjadi oposisi kritis luar biasa, kemudian tanpa melihat orang dari sisi kebaikannya, dikritik terus-terusan, dihabisin terus-terusan. Ingat, orang Indonesia itu akan berbalik, ada rasa kasihan. Itu ciri khas. Maling digebukin sampai mau mati, maka orang Indonesia akan muncul empati. Maka ketika kita disakiti orang, dihina orang, jangan melawan. Biarkan itu gelombang itu terus habis. Nanti juga orang akan lahir karunya teuing. Begitu juga kepangkatan. Karena lama di situ nggak pindah-pindah, ubannya udah sampai banyak kayak bapak. Badannya gagah banget, suaranya kecil. Kemudian di sini mungkin suatu saat yang ada yang menjadi petinggi di Polri, lihat bapak, besok ada rasa kasihan. Udah kasihan dia ditempatin di sini aja kasihan. Indonesia pengambilan keputusan kadang juga didasarkan oleh rasa kasihan. Maka pilihan itu hanya 2 pada dalam hidup. Kalau ingin dipakai oleh pemimpin, 1 jadilah orang pinter yang luar biasa, yang kedua jadilah orang bodoh yang luar biasa. Orang pinter dipilih karena dia pinter, harus ditempatkan. Orang bodoh banget, udah tempatin aja karunya. Kenapa? Di Indonesia ada kalimat itu. Kenapa? Karena orang Indonesia ini, orang Nusantara, apalagi orang Sunda, yang makannya banyak sama genjer, kangkung. Karunya. Jangan pikir juga Komandan Jenderal yang Batak ini tidak punya rasa kasihan. Kasihan juga. Kenapa? Saya tidak tahu karakter orang Batak. Tahu. Sehebat apapun dia di depan pasukannya, sehebat apapun di depan jaringannya, tapi ketika istrinya berteriak, "Hai Pak, pulanglah ke rumah, jangan lama-lama." Ya mah. Jadi kalau ingin mendekati komandan yang orang Batak, jangan lewat komandannya, lewati istrinya saja. Makanya dalam dunia birokrasi yang punya istri, banyakan ngirim parcel, bukan lewat bapaknya, lewat istrinya. Dia gagah di depan lapangan apel, tapi dia lemah di tempat tidur, Pak. Makanya pemimpin itu tidak boleh beristri. Tadi ini jenderal kita ini ngomong nggak berani dia. KDM Bapak Aing, KDM Bapak Aing. Orang bilang Bapak Aing. Lah Pak, udahlah ngomong. KDM adalah Kang Duda Merana. Itu dululah Kang Duda Merana. Kemudian adalah Kang Duda Menyala. Lihatlah kau tahun depan, Kang Duda Merajalela. Dan tunggulah pada waktunya Kang Duda memimpin. Belakang, mudah-mudahan kelihatan siapa tuh nasibnya bagus.
Nah, ini kan prinsip-prinsip dasar itu, Pak. Karena prinsip-prinsip dasar itu, maka dalam kepemimpinan kita tidak cukup hanya kalau di sini ada imanensi Tuhan dipahami sebagai yang disembah, ada transendensi Tuhan hadir. Kalau dalam kaidah orang-orang Islam itu senang dengan dzikir, maka Tuhan hadir dalam dzikir-dzikirnya, dalam degup jantungnya, dalam hela napasnya, dalam seluruh tindakan dan perbuatannya, maka dia Tuhan hadir di situ. Nah, ketika bicara seperti itu, maka pemimpin itu ada yang terpenting, sehingga saya memahami proses pendidikan Sespimti, Sespim, kemudian Sesko. Sebenarnya itu kan adopsi dari pola-pola lama. Adopsi pola lama dari mana? Karena dalam pola pendidikan lama, menjadi seorang pemimpin itu dalam kosmologi kebudayaannya itu dipilih sebenarnya. Dipilih dari mana? Para kesatria. Maka dalam kebudayaan, teologi